Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wafiqna amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Alhamdulillah. Insyaallah. Amin. Amin. Nikmat yang nampak seperti kesehatan dan juga minuman yang dihidangkan oleh Pak Hamzah. Nikmat yang tidak nampak adalah kopinya jamaah yang ada di rumah, yang nanti dinikmati masing-masing ya Pak Tosim ya. Ini nikmat yang nampak. Ada nikmat yang nggak nampak, yaitu kopi dan minumannya masing-masing. Barusan Pak Hamzah menyampaikan ini, sesekali kita makan bareng-bareng ini. Insya Allah alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal dikondisikan aja itu nanti. Banyak yang akan mentraktir ini, insya Allah. Tinggal nanti apa menunya dikonsultasikan kepada Pak Hamzah sama Pak Del Yuzar itu nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita awali. Sebelumnya ayat kita adalah ayat yang ke-18, ayat 18 surah Ali Imran halaman 52. Temanya adalah keesaan dan keadilan Allah serta agama yang diridhoinya. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Kita doakan untuk Harim atau istri dari Pak Hamzah, Ibu Zubaidah, masih di rumah sakit Pak Hamzah, diambil tindakan. Mudah-mudahan besok operasinya berjalan dengan lancar, diberikan keamanan, semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para almarhumah jamaah Masjid Nurul Ikhlas diampuni semua dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya. Kita mudah-mudahan istiqomah dalam iman dan amal solih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20 kita nikmati belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam.
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. Kita ulang. Itu ditahan 3 ketuk. Langsung 3, 2, 1. Wal-ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, silakan Ustaz Huda diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Allah sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya alami
ngajar atau ngaji itu yang penting berangkat Pak Tosim. Nanti yang minterin Allah, yang apa? Yang minterin Allah. Teori hanya sebatas teori Mas Koko. Sehebat apapun teori, kalau Allah tidak berkehendak ya bulat aja itu. Diterangin kadang-kadang yang diterangin blank. Ya udah serius gurunya, muridnya enggak serius. Pokoknya ngajar, ngaji, baik yang menyampaikan maupun yang menerima, intinya ikhlas saja. Pokoknya nerima aja. Nanti yang akan membuka, memberikan pemahaman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Pak Hari Prabowo itu harusnya sekarang udah masuk S2. Ini beliau ngaji udah nggak tahu berapa tahun Pak Hari. Ada berapa tahun Pak Hari? Kita ngaji bareng-bareng itu berapa tahun Pak Hari? Belasan tahun itu. Ini sebenarnya Pak Hari udah apa namanya layak untuk berdakwah ini ya kan, harus berdakwah nih Pak Hari ini ya, berdakwah insya Allah nanti yang akan memudahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Jiroto itu kalau udah S2 ini ngajinya udah lebih dari 8 tahun itu, kalau kuliah kan S2 Pak ya. Mas Toto kalau kuliah apa? S2 ini Pak Jiroto ini ya Pak Hamzah ya. Masya Allah Pak Aris ini ya. Alhamdulillah nanti pokoknya apa yang kita kaji sampaikan ya, pertama ya ke keluarga dan segala macam, belajar menyampaikan sedikit demi sedikit, ada aja nanti sasaran dakwahnya itu ya Pak Tosim, Pak Karno. Nanti yang akan memudahkan Anda berdakwah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya Allah itu kalau mau menaikkan derajat hambanya dikondisikan terlebih dahulu. Kalau orang itu dikondisikan, ditakdir untuk menjadi kaya, pekerja keras, pintar berusaha, betul Pak Tosim? Nah, biasanya seperti itu, nggak ada tiba-tiba orang ditakdir kaya terus tanpa kerja, tanpa usaha, tiba-tiba rezekinya duitnya nomplok, enggak mungkin ya. Dikondisikan untuk pandai berusaha. Nah, orang kalau dibekali ilmu nanti akan dihantarkan untuk pandai berdakwah. Allahumma amin. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah keesaan dan keadilan Allah serta agama yang diridhoinya. Hubungan ayat yang ke-18 dengan ayat sebelumnya adalah sebagai berikut. Ayat-ayat yang lalu menerangkan kesesatan orang-orang kafir disebabkan mereka sangat dipengaruhi oleh harta dan anak-anak. Ingat, kafir itu disebabkan oleh harta dan anak-anak. Pengaruh harta itu sangat mempengaruhi menerima atau tidaknya orang terhadap ayat-ayat Allah. Sifat takwalah yang menyelamatkan manusia dari pengaruh harta benda dunia. Maka dalam ayat ini diterangkan dasar-dasar keesaan yang menjadi sumber dari takwa tersebut, dasar agama yang benar yakni agama Islam. Baik, berkenaan dengan mencintai dunia secara berlebihan itu akan menyebabkan kafir. Di antaranya ada dalam surah Ibrahim. Silahkan dibuka surah Ibrahim. Surah apa Pak Tosim? Surah Ibrahim, surah yang ke-14. Surah yang ke-14. Ayatnya ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, halaman 255. Halaman 255. Ayat yang kedua dan ketiga. Ini bagian Ustadz Yuda, tolong dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Allah. Pak Tosim berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yaitu Allah
alladzi yang lahu ma fis samawati, baginya apa yang ada di semesta langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, wa wailun, dan celakalah, binasalah, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, min adabin, karena siksa, syadidin, yang berat. Baik, orang kafir itu yang apa? Lanjut. Alladzina, yaitu orang-orang yastahibbuna, orang yang mereka lebih menyukai. Ulangi nggak enak tertibnya itu. Alladzina, baca apa adanya? Alladzina, yaitu orang-orang yastahibbuna, yang mereka lebih menyukai al-hayata dunia, kehidupan dunia, alal akhirati, di atas mengalahkan kehidupan akhirat. Jadi orang kafir itu adalah orang yang mereka lebih mencintai kehidupan dunia sehingga mengalahkan urusan akhirat. Silahkan menikmati dunia, akan tetapi jangan melupakan akhirat. Lanjut. Wa yasudduna, dan mereka menghalangi manusia an sabilillahi, dari jalan agama Allah. Wa yabghunaha, dan mereka menjadikannya jalan itu iwajan, bengkok atau menyimpang. Ulaika, mereka itu fi dhalalin, berada dalam kesesatan, wa'id, yang jauh. Jadi salah jalur. Saya pernah mau ke Pulau Gebang, terlambat dikit masuk MBZ, bukannya masuk ke terminal Pulau Gebang, malah nyampe ke Kerawang. Itu nyata dalam kehidupan. Sedikit aja salah jalan, dolalin, kesesatan yang jauh. Apalagi, ya Allah, hidup itu ngeri Pak Tosim ya. Kalau nggak ada panduan, nggak ada Google Map, nggak punya peta, bahaya apa nggak, Pak Aris? Ya. Lalu petunjuknya bagaimana Pak Karno? Dalam kehidupan ini agar kita tidak salah jalan, salah ambil jalur di dalam, kita terusin ya. Ini biar rangkaian solusinya dapat. Surah Al-Qasas, surah apa? Surah Al-Qasas, yaitu surah yang ke-28, halaman 394. Halaman berapa? 394. Halaman 394, ayat yang ke-77, ayat paling bawah tuh, wabtaghi. Ayo Ustaz, udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghil fasada fil ardh, inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Allah, Pak Tosim masih perkataan. Wabtagi, dan carilah, fima, pada apa, harta, ataka, yang telah menganugerahkan kepadamu, Allah, ad-dara, negeri atau rumah, al-akhirata, akhirat, dengan bersedekah. Stop. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita berupa apapun tuh, fima di sini itu kalau dalam kurung itu tafsir, sebagian tafsirnya harta. Kesehatan itu lebih mahal dari harta atau harta lebih mahal dari kesehatan, Mas Toto? Kesehatan. Terus punya waktu. Kita peruntukkan untuk negeri akhir. Ini aktivitas untuk dunia apa akhirat kita ngaji ini? Untuk akhirat pasti, untuk dunia juga akan sangat berpengaruh. Fokusnya itu untuk apa? Akhirat. Untuk masalah dunia bagaimana? Lanjut Pak Tosim. Wala, dan jangan
tansa, kamu melupakan, nasibaka, bagianmu, nasibmu, minat dunia, dari dunia dengan bekerja. Tuh, kita hidup di dunia punya kebutuhan untuk agar kita bisa bertahan hidup di dunia. Caranya bagaimana? Allah sudah memberikan fasilitas di alam raya ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya dicari sono, ya kan? Pokoknya kita berusaha, nyari, yakin Allah ngasih rezeki. Betul Pak Mandra? Pak Mandra nanti biasanya narik jam berapa Pak? Habis Isya. Memprediksi apa enggak? Ini pelanggan saya perempuan, terus nomor 2 perempuan, nomor 3 laki-laki. Bisa kayak gitu. Kan paling cuman buka aplikasi jalan, yang nentuin rezeki itu adalah kita cuman dituntut untuk bekerja, itu aja. Memastikan rezeki, oh nggak bisa bos. Menentukan rezeki nggak bisa. Itu yang harus kita tanamkan. Untuk masalah dunia, sekedar jangan dilupakan. Kalau kita nyetir mobil Mas Toto, lebih banyak nengok kanan kiri ke belakang atau kita fokus ke depan? Depan itu akhir dunia, itu kita lihat spion itu loh. Sekedar terus ada jalan, ada orang punya rumah gede mewah, dipikirin aja itu rumahnya bangunnya gimana, loh bukan rumahnya dia kok dipikirin, bener apa enggak? Terus ada mobil lewat tadi itu apa namanya Lexus apa-apa segala macam dipikirin, itu harganya berapa, terus pajaknya per tahun berapa, goblok kan kayak gitu. Banda-bandanya orang kok dipikirin. Ya Pak Tosim ya, mending mikirin kita sendiri. Nah, sekeliling itu sangat mempengaruhi. Kalau kita nggak punya ilmu terus mikirin orang lain, itu yang berakibat bahasa Jerman Timurnya itu ngenes. Apa Pak Tosim? Ya. Bahasa Padangnya apa itu kira-kira Pak Delisa? Ngenes itu. Pokoknya ngenes itu apa Pak Hari? Bahasa Indonesianya yang pas itu apa Pak Hari? Ngenes itu apa? Bingung bapak-bapak, bingung Pak Juroto, apa itu bahasa ngenes ini gitu apa? Sedih. Itu sedih. Ya kan? Ya Allah. Harusnya kan dibalik, alhamdulillah ada hamba Allah yang punya mobil Fortuner, Lexus, mudah-mudahan aku juga nanti punya seperti itu. Harusnya kan berpikirnya demikian, tapi terus beda sikap, karena beda wawasan, beda ilmu, menyikapinya juga berbeda. Jadi dunia itu sekedar jangan dilupakan, bukan fokus itu adalah akhirat. Nanti kalau fokusnya dunia, akhiratnya nanti kalah, pasti itu. Jangan lupakan bagianmu di dunia, ya kan? Butuh makan, apalagi kalau apa namanya bekerja keras, ya menunya yang lumayan. Kalau saya itu tenaga nggak begitu digunakan, tapi pikiran cepat lapar. Jadi beberapa hari kemudian saya harus nasi padangnya itu asupan gizinya harus apa namanya sesuai dengan pikiran. Ini kok nggak diajak sama Pak Deluzal ini, saya juga apa namanya nunggu kapan diajak untuk ke pagi sore sono Kalimalang. Alhamdulillahirobbil. Ya. Di ayat 77 prosesnya sampaikan bahwa fokus kita adalah pada akhirat. Betul. Dan dunia hanya sekedar saja. Tapi kalau kita berdoa, kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia yang dijauhkan, akhirat yang datang. Baik, terima kasih. Pertanyaan cerdas. Maka dari itu ayat kadang dikaitkan dengan ayat. Kemudian itu adalah doa. Adalah apa? Doa itu biasanya menginspirasi orang untuk bisa melakukan amal sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dikaitkan dengan ayat yang lain, karena manusia itu banyak lupanya, banyak katakanlah tidak bersyukurnya, maka tekanan untuk hasanah dunia itu adalah silahkan cari dunia, akan tetapi jangan sampai berlebihan sehingga melupakan akhirat. Jadi dikaitkan dengan ayat ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Oleh sebab itu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umat yang pintar. Maka doanya juga doanya orang pintar. Doanya orang pintar kalau orang meninggal gimana? Satu, ya Allah ampunilah beliau misalnya. Terus setelah diampuni, terimalah amal baiknya. Tidak hanya itu, minta dilipat
gandakan. Itu doa pinter apa enggak itu? Ya Allah ampuni, dapat ampunan aja udah seneng apa enggak? Tapi kalau untuk kasus doa itu kita harus betul-betul maksimal dalam hal berdoa. Adapun eksekusi dalam amal itu lain cerita. Jadi doanya itu ampuni dia, terus terima amal, lipat gandakan amal. Terus saya pikir-pikir, ini kok enak banget itu ya, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, amalnya nggak jelas, minta diampuni, kemudian amalnya juga minta udah itu minta lipat gandakan lagi. Ini namanya doa pintar. Nah, doa itu adalah memang harus maksimal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang dimaksud oleh para ulama tentang Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah iman dan amal soleh. Hasanah maksudnya itu adalah iman dan amal soleh. Kalau iman dan amal solehnya di dunia itu cakep, di akhiratnya insya Allah cakep. Nah, kadang-kadang kalau kita berpikir tentang dunia hasanah itu adalah dalam gambaran itu materi misalnya, yaitu benar. Namun oleh para ulama, dunia hasanah itu adalah iman dan amal soleh. Kalau iman dan amal solehnya cakep, pasti dunianya juga akan cakep. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian, Pak Den. Nah, jadi dikaitkan dengan ayat ini. Kemudian ini nyambung terhadap apa yang ditanyakan oleh Pak Den Yuzar. Kemarin saya menyampaikan kalla lamma yaqdi ma amarah. Juz amma ayat ya kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'ami. Surah Abasa. Halaman 585. Halaman 585. Mulai dari ayat yang ke-20. Tsummas sabila yassarah. Ayo, Ustadz Yuda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Cukup. Baik, Ustadz Yuda, Pak Mandra. Tsummas sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sabila. Kemudian jalan keluar dari rahim ibu, dia memudahkannya. Yasaroh, dia memudahkannya. Summa, kemudian amatahu fa'akbaroh, dia mematikannya, lalu dia menguburnya. Nah, ini menjadi petunjuk bahwa orang kalau meninggal dunia itu bukan dikremasi, dibakar atau diapain, tapi dikubur petunjuknya itu. Summas amatahu fa'akbar, setelah meninggal, setelah mati dikubur, karena unsur fisik manusia itu materinya dari tanah akan kembali ke tanah. Ya Pak Tosim ya, ini inisialnya. Lanjut Pak Mandra. Summa, kemudian idza sa'a, apabila dia hendak, ansarahu, dia membangkitkannya kembali. Jadi apabila Allah berkehendak, maka Allah akan membangkitkan, yakni pada hari kiamat. Lanjut, ini poinnya. Karena sekali-kali jangan begitu, lama belum yakdi dulu. Dia melaksanakan ma amar rohu, apa yang dia perintahkan padanya. Baik. Jadi ketika kita ini dalam tafsirnya, ketika kita melakukan satu perbuatan, masih ada perbuatan lain, kewajiban atau tugas-tugas yang belum
dilaksanakan. Jadi manusia itu sifat ibadahnya tak sempurna. Ya Pak Tosim ya. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Itu. Maka jangan berpuas diri. Nah, di antara berpuas diri itu pasti kalau kita kebablasan mencintai dunia lewat Pak Tosim. Saya yang di pondok pesantren 11 tahun, itu kalau untuk urusan dunia, waduh, hilang itu namanya. Bentengnya itu rompol satu persatu tuh. Tinggal berapa? Untung enggak kuat. Saya dulu pernah ikut sedikit sebentar lah kerja sama wartawan, diajak ke sono yang namanya wartawan lah. Sono mari pernah diajak ke Balai Kartini itu dulu waktu ada TV Award itu, ketemu sama Julia Estelle terus Cathy Sharon dan segala macam. Saya lihat di dekat ini Cathy Sharon ditunjukin kan kayak itu, langsung cantiknya Masya Allah. Wah, pikir-pikir ikut apa enggak, terus apa enggak, wah nanti kegulung tenggelam saya nanti, udah enggak mampu, mundur pelan-pelan, dan itu difasilitasi saya, mau Mas kayak gini. Nah, nanti saya modalin enggak Pak, cukup tahu aja Pak. Saya tahu kadar keimanan saya seperti apa. Ntar kalau kebablasan lewat apa enggak Pak Tosim? Oh, lewatnya Pak Karno nyadar diri itu. Masya Allah. Aduh, ya sedikit tahu dunia malam itu seperti apa, kerja sama wartawan. Aduh, bahaya Mas Toto, bisa kegulung ya. Bisa mending selamat di Nurul Ikhlas saja lah. Alhamdulillah. Ya, kalla lamma yaqdi ma amarah. Manusia itu belum memenuhi apa yang Allah perintahkan. Jika memenuhi poin A, poin B belum. Benar Pak Tosim? Masya Allah. Baik, ini temanya surah Ali Imran, tapi lompatnya kemana-mana. Ini gimana Pak Del? Ya, nggak apa-apa, yang penting ngaji ya. Yang penting apa Pak Aris? Yang penting ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ayat ini semakna dengan kalla lamma yaqdi ma amarah, semakna dengan surah Al-Hajj. Surah apa? Surah Al-Hajj. Ini saya senangnya ngaji kalau pakai Al-Qur'an itu kan bisa lompat sono lompat sini, tapi masih nyambung insyaallah. Halaman 341. Halaman 341. Baik, Mas Yuda, dibaca ayat 73, 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره Allah laqawiyyun aziz. Allah. Mas Toto, terjemah bebas saja. Terjemah bebas sebelah kanan. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Stop. Jadi yang namanya sesembahan seperti jin dan lain sebagainya, patung itu tidak bisa membuat sekecil lalat. Lanjut. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Lanjut. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ulangi lagi. Ayat 74, poinnya di sini. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya kan? Satu kewajiban kita tunaikan, yakni sholat berjamaah. Nah, kewajiban untuk memahami Al-Quran itu wajib apa enggak sih?
Tapi orang ninggalin ngaji, enteng apa enggak? Ini mereka masuk dalam kategori mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau kita ngaji banyak sadar diri, Pak Karno, benar apa enggak? Saudara-saudara kita mohon maaf, seandainya paham, itu mereka itu tidak akan meninggalkan majelis seperti ini. Mereka kelihatannya sholat sunnah kok dia udah merasa kayak puas banget gitu loh ya. Kayak soleh banget. Ya memang soleh sih, soleh, tapi salahnya ya kelas soleh. Naik untuk makrifat, naik untuk mengenal Allah itu mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar. Allah nyuruh dalam ayat pertama, bacalah, bukan sholatlah. Sholat memang wajib, namun membaca Al-Quran itu dan mengerti maknanya adalah satu kewajiban yang Allah tuntut. Punya kesempatan tapi nggak mau, nah, itu berarti tugas kita masih banyak apa kata Pak Husin? Sampai mati, ya kan? Masih besok belum menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita sadar, diampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.